nggak perlu turun, bisa aku diam aja, aku diam aja. Oke, yang lain diam, silakan. Oke, yang lain diam. Palingan nanti saya joget Margoy. Kalau dia kalah, kalau dia kalah saya akan kentot mama kau nanti ya, tenang. Adab dipakai bang, adab dipakai, jangan itu omongan. adab dipakai. Silakan Ilmu Bunda Nora, jatuh moderator ketika Bunda tidak Nora. memiliki adab. Gimana? Ayo, mereka dua. Ilmu akan jatuh tidak menggunakan adab. Paham? Oke, saya jadi moderator di sini ya. Cowok jahat tolong bisukan dulu muncung kau yang memakan kunarion ya. Saya di sini moderator, saya tidak akan ikut berdiskusi, tenang aja kau. Saya bagian data lah. Siapa yang meminta bukakan data saya akan tunjukkan. Ya. Oke, gimana? Dia jadi moderator. Aduh, kenapa sih kau belain sama saya kau? Saya kan tadi malam udah bilang, saya tuh tidak suka kau tuh busuk, bau, cincinya. Udah, lanjut biar kita diskusi, biar enak kan sama yang di bawah. Yang di bawah tolong, yang di bawah saudara-saudaraku yang seiman, tolong tap-tap layar. Di sini kita akan adakan perdiskusian ya. Nanti ujungnya ranah debatan dan ujungnya saya tahu yakin akan ada pengujatan sih. Bang Anci melawan cowok jahat ya. Di sini temanya apa? Saya menghujat coba. Poja. Udah diam dulu kau. Disebut penghujat. Oh diam dulu. Kalau nggak mau kau dituduh tidak menghujat, coba kau bacakan originalnya itu baru tidak menghujat. Temanya karena utusan Allah, utusan Tuhan. Oke, temanya adalah Jesus Christ hanya utusan messenger ya. Saya ingin membodoh-bodohi saya dan menjebak saya. Loh, kalau mau buka dulu. Menjebak kau? Emang menjebak kau ngapain? Saya dulu sendiri. Katanya kemarin Bang Anci yang takut. Ya tapi kok kamu bilang duel 1 lawan 1, yang lain turun. Kamu iya, saya kan moderator. Kau nggak moderator? Pernah nggak kau debat offline? Debat offline aja ada moderatornya loh. Musuh berbuyutan saya jadi admin. Musuh berbuyutan. Moderator di kolam ini. Ntar moderator Bunda Nora, Bang Dio, Bang Anci, Bang Ardiansa, Arif, Anita, udah kita main kondusif aja, diskusi tertib sesuai data, udah nggak perlu. Iya, saya kan yang memoderatorkan. Nanti saya besarkan layarmu, saling edukasi, saya kecilkan lagi pidongmu, saya besarkan zakarmu, begitu loh. Dia tahu mau diskusi saja banyak kali ceritanya ya kan. Jadi masa dia Yesus adalah utusan Tuhan. Silakan. Oke. Saya membawa data ini. Aduh, apa lagi nih? Data apa yang kau bawa? Baca aja. Bang Dio, dia ini yang kemarin bilang Nabi Muhammad gay, katanya dia bawa hadis hadis Nabi hadis Abu Daud 4547 ini. Ternyata dia framing, dia mempelintir arti hadis. Sebentar Pauja, 1852. Turun aja lah kalau di sini. Telah menceritakan kepada kami Nabi Muhammad, mereka berkata telah menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW apabila hendak menggauli istrinya yang sedang haid, beliau memerintahkannya agar memakai kain. Itu namanya istimna, bersenang-senang dengan istri, nggak dimasukkan. Kamu jangan tidak yang ada. Begini, ngerti aku Bang Dio. Kalau saya dulu punya laki ya kan, kalau saya dalam keadaan haid ya kan, boleh dong saya bercumbu asalkan jangan memasukkan pidongnya ya kan. Astaga Nora, jangan itu istimna Begini loh, kalau seorang istri menyenangi suaminya dengan cara bercumbu-cumbu, mencium-ciumnya ya kan, ya tanpa digauli walaupun dia dalam keadaan haid boleh. Beliau menggaulinya parah kali, paksa kali. Ini kotoran ya, ini kotoran lagi haid itu. Aduh, kenapa kau? Enggak begini, inilah yang namanya kami katakan kau menghujat. Ketika kami menjelaskan penuh originalnya, kau tidak mau menerima. Sekarang pertanyaan saya sama kau, ada nggak larangan ketika istri lagi haid tidak boleh digauli? Ada nggak di dalam Bible kau? Ada nggak di dalam Bible kau? Saya tanya. Aduh, diganti suara lagi. Ada nggak di dalam Bible kau? Itu larangan menggauli istri ketika dia lagi datang bulan. Ada nggak? Pakai kain ya teman-teman ya, pakai kain boleh ya dibelikan ini. Gimana emang pidongnya lapisi kain? Pakai kain, pakai daster
daster suka-suka istilah. Ya, ini diperbolehkan ya teman-teman ya, teman-teman di bawah. Ini ajaran yang memperbolehkan ketika istrinya lagi Nora, kamu kata kamu lagi haid. Kalau kita sama suami kita, mute-kan dulu ini si Baniku Naryo Nanjang nih. Oh, dengarkan dulu. Kalau di dalam Islam, ibadah yang paling besar kepada seorang istri itu adalah dia melayani suaminya dengan bercumbu-cumbu. Lagi haid. Lagi haid. Asalkan jangan bikin laki saya masuk ke dalam tempik saya, bodoh. Namanya juga lagi haid. Tolong kali kamu. Oh, jangan-jangan kau nggak pernah ya disenangi bini kau ya? Atau jangan-jangan waktu kau lagi pengen, bini kau langsung begini, mah, aku pengen mah. Udah, tendang kau. Tendang aku. Langsung selesai, masuk, keluar, sudah selesai. Dasar Bani Kulayon tidak paham. Jadi aku jelasin ya. Jadi ya, gini. jelasin aja Bang. Hadis apa itu Bang? Hadis ini tentang tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ini hadis Maimunah. Hadisnya Maimunah. Jadi kalau kalian itu mau bersenang-senang dengan istri kalau lagi haid, itu diperintahkan antattazira thumma yubashiruha. Hendaknya dia tattazir, memakai sarung, melapisi. Dilarang memasukkan ke dalam kemaluan, itu yang dilarang. Kenapa? Karena ada dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka tanya kepadamu wahai Muhammad tentang wanita yang haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah itu adalah gangguan, ya, yang selalu datang kepada perempuan setiap bulan, maka jauhilah wanita-wanita dalam masa haidnya, nggak boleh digauli. Nah, hadis ini menjelaskan tentang bersenang-senang dengan istri. Bagaimana kita mau bersenang-senang dengan istri kalau lagi haid? Disuruh tattazir, pakai sarung, pakai penghalang. Jadi boleh bersenang-senang dengan istri. Masa ada jelaskan anak SD aja tahu yang kayak beginian. Iya Bang, dia suka-suka orang Bang Dio ya, mau pakai sarung, mau pakai daster, suka-suka. Sekarang aku tanya cowok jahat, kau sudah pernah nikah belum? Dia main pelacur. Kau cuma pembo aja kau tahu mau nak nikah. Begini, saya tambahin sedikit ya, abangku Dio Pratama ini, masya Allah adikku ini, aduh, ya, selalu padamu. Begini Bang Dio, kita mempunyai kewajiban untuk melayani suami karena itu mendapatkan pahala besar. Bahkan katanya di bulan suci Ramadan ketika kita melayani suami kita itu masya Allah pahalanya berlipat kali ganda ya Bang Dio ya. Itulah indahnya Islam ya. Biar tahu indahnya Islam ketika ada istri yang lagi haid terus suaminya lagi pegang-pegang nih. Aduh, saya pengen gitu loh. Marilah Pak kita bercumbu tapi jangan kau masukkan bidongmu ya. Nggak apa-apa mak, nggak apa-apa gitu ya kan, palingan ya deras lah jadinya haid kita ya kan karena nafsu. itu ada tuntunannya. Di dalam Islam dikatakan datangilah istrimu dari mana saja asalkan jangan dari lubang yang satu itu ya, yang kayak kau nanti dengan Yesus ya, Wahyu 19:47. Datangilah istrimu dari mana saja asalkan jangan dari lubang yang mengeluarkan kuning dengan daun ubi tumbuk ya. Jadi boleh kita melayani suami kita bercumbu-cumbu, ayo Pak gitu loh. Saya tahu karena apa, laki-laki izin sedikit Bang Dio, sedikit aja. Laki-laki kalau dia sudah hasrat, kalau tidak dikeluarkan otaknya itu gepreng loh. Daripada nanti dia bercumbu sama perempuan pesundal di luar, ya udah saya senangnya aja, saya cium-cium ya. Kalau dia nembak sendiri ya nggak apa-apa. Jadi coba jangan munafik deh. Gede, Jangan gini. munafik. Aku kasih prolog bebas lah dia. Jadi istri itu kalau di dalam Islam itu adalah ladang atau kebun, garaplah dengan ketentuan ya. Silahkan
Kalian mau menggarap ladang dan kebun kalian mau seperti apa, tapi hindari yang sifatnya merusak. Yang pertama, memasukkan ke dalam hal yang memang sedang lagi pembersihan, ya. Saya kasih bahasa halus. Jadi Bang Anci bukan hanya sekedar bisa menghujat, saya bisa lebih halus. Dan jangan tempat pembuangan si kuning. Nah, itu tidak dibolehkan, ya teman-teman. Dan memang tidak ada larangan untuk bercumbu dengan istri pada saat lagi haid. Silahkan. Ya, masuk lubang mana tuh Anci? Loh, itu bercumbu bukan masuk lubang, otak kau yang mesum. Otak kau yang mesum. Yang namanya pemanasan ya. Jadi gini. Dengan istrinya langsung. Kalau dia pengen istrinya tidur, dibuka olehnya langsung celep. Masya Allah. Jadi gini teman-teman, ya. Jadi istri itu juga melayani suami adalah ibadah dan mendapat pahala. Tidak seperti di Kristen. Kenapa saya bilang Kristen? Kalau tidak bisa istrinya nanti lari cari binatang. Itu ada ayatnya. Banyak. Bunda Nora nanti bisa sebut binatang mana yang wajib untuk Kristen. Itu, ya. Bahkan di Kristen itu bokong keledai lebih berharga daripada wanita. Di dalam Itu pantas saja keledai udah langka di Indonesia, rupanya habis. Jadi tidak ada larangan untuk bercumbu. Bercumbu itu bukan berarti harus bersetubuh. Bercumbu itu pahami kalimatnya, bercumbu, bercanda dan melebihi. Bilang orang dari satu, nggak ada masalah. Muka dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Yang penting kalau lagi haid jangan dimasukkan, karena Islam betul-betul menjaga kesehatan. Islam mengutamakan kebersihan. Ya, jadi tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Makanya kalau Kristen isinya kitabnya cabul semua, wajar. Istrinya haid dia ke lokalisasi. Itu perintahnya, datangnya dapat Sunda. Tuh. Masya Allah. Tabarakallah hajar. Begini. Kita dulu. Bunda Nora, Bang cowok jahat. Di situ dikatakan ada lagi hadis Muslim ya, nomor 295. Jangan dulu Bunda Nora. Kan entar dulu kau. Gini ya, kata Maimunah istri Nabi ya. Karena Rasulullah SAW ya dzataji'u ma'i wa ana haidan wa baini wa bainahu sauban. Entar dulu Gini artinya ya teman-teman ya. Rasulullah SAW berbaring bersamaku, kata Maimunah ya. Kan ini hadis Maimunah yang tadi yang awal. Rasulullah SAW berbaring bersamaku dan aku dalam keadaan haid, tapi ada selembar kain antaraku dengannya, kata istrinya. Hadis riwayat Muslim nomor 295. Silakan teman-teman buka dan baca. Iya, selamat datang ke kebenaran. Lanjut. Masuklah ke toilet. Ini aku jelasin ya. Ini aku jelasin teman. Jadi dalam Islam itu sangat sempurna. Menggauli istri itu bisa bernilai ibadah. Makanya Nabi SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, menggauli istrinya, itu ada nilai sedekahnya. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, apakah kalau kami mendatangi nafsu kami, melampiaskan syahwat kami dapat pahala? Kok kabur dia? Kabur. Apa? Ya udah, aku lanjutin aja. Apakah kalau kami melampiaskan syahwat kami dapat pahala? Qala, maka Nabi bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Bagaimana pendapat kalian? Kalau dia letakkan syahwatnya, dilampiaskan syahwatnya kepada perkara yang haram, bukankah dia dapat dosa? Jawabannya iya. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikian pula kalau dia letakkan syahwatnya, dia lampiaskan syahwatnya pada perkara yang halal, maka dia dapat pahala. Jadi hadis Maimunah tadi itu adalah tuntunan dalam Islam. Kita kalau mau menggauli istri kita, ya, itu dibolehkan, bernilai ibadah. Kalau dia lagi haid, ada tuntunannya. Caranya gimana? Tidak boleh dimasukkan yang namanya bercumbu mubasyarah. Kalau
kalau mau masukkan bidong pasti kan dibuka ya celananya, tapi kan di situ dikatakan ada selembar kain gitu loh. Enggak, begini, apakah dia memang belum menikah ya? Atau Iya, dia dia belum sudah nikah belum kayaknya. menikah tapi udah sering kawin? Open BO dia. Dia kebanyakan aku lebih halus ya, lebih halus. Bermain mandiri. Mungkin belum pernah dia bercumbu ya dengan wanita dengan cara mungkin dicium-cium, ya kan, dipegang-pegang. Mubasyarah itu Kayak Maria Magdalena bercumbu dengan Yesus, tapi pertama lewat kaki dulu, ya kan? Ya mana tahu kita tiba-tiba menjalar sampai ke atas, ya kan? Gitu loh, ya kan? Jadi hadis itu wa yubashiruha fatattadhira wa yubashiruha. Bagaimana kalau dia haid ya Rasulullah? Hendaknya si wanita, si istri itu memakai sarung atau melapisi pakai alas, kemudian dia yubashiruha, kemudian dia bercumbu dengan istrinya. Itu halal, boleh, bukan dimasukkan, bukan batang penyelamat masuk ke perigi buta, bukan. Tapi itu namanya bersenang-senang. Itulah kesempurnaan Islam. Di Kristen nggak ada yang begituan. Nggak ada. Kalau di Kristen mau banjir darah pun dihantamnya juga, atau kalau nggak lewat belakang. Tidak ada ajaran tentang adab dan etika di Kristen. Dia tidak kan ada. kayak Bani Kunarion. Dia kan kayak Kunarion, kayak anjing. Macam mana anjing kalau kawin? Ya kayak gitulah, dari belakang ceblak, terus lengket, udah keluar nembak, udah baru nyos tidur dia. Melepotan di situ tadi harusnya lagi udah. Bunda Nora, saya belum cukup umur, Bunda Nora, saya belum cukup umur. Belum cukup umur ya bang. Philadelphia itu tempat ini loh, itu tempat elit loh di Batam itu. Iya, dia ngaku dia tinggal di situ. Dia pikir nggak ada abangku di situ. Dasar. Kacau. Ya Allah, tadi surat Al-Baqarah ayat berapa tadi Bang Dio bantahannya? Apanya itu? Itu surat Al-Baqarah ayat berapa tadi ya? Ayat berapa? 200? Sebentar. Mana tadi? Istighfar dulu Bang Dio. Apa yang kita bahas? Kan dia yang bertanya Bang Anci, makanya dibahas karena dia bertanya kan? Dia kan bertanya, aku cuma jawab Iya, aja. dia menanyakan tentang itu. Dikiranya kayak mereka tuh amburadul. Enggak, aku sebenarnya mau tadi sebelum dia lari mau kasih satu ayat, karena gimana caranya kok bisa para tokoh agama mereka tuh wajib menggauli penghuni gereja. Itu Nahum 3 nomor 5 aja. Kita lihat bukan dulu suratku. Enggak, kita lihat dulu yang di Nahum 3 nomor 5 itu. Coba, Tuhannya menelanjangkan orang, dibuat orang itu telanjang. Ini tengoklah dulu si Lion Star ya, Lion Star. Kembalilah Kak, ajaranmu yang lama, bertobat sister. Kok suruh saya lagi menyembah nonot Yesus? Kenapa kalian ini? Ini Kak. Kok pikir saya mau murtad? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Tuhannya aja disalib pakai sempak. Ampun. Aduh. Naik HM dari kemarin dia typing aja berani. Ini Kak Nora 222. Al-Baqarah ayat 222. Oh 282 ya. 222. Itu tentang larangan menggauli wanita istri yang lagi haid. Mereka tuh nggak ada dalam Kristen tuh nggak ada. Dalam Kristen tuh diembat aja mau darah. Diembat. Jangan salah, kakak saya itu dipukul suaminya karena tidak mau melayani dia. Aku tanya, kenapa kok nggak melayani laki kau? Bagaimana mau kulayani? Dia mabuk, terus aku lagi dalam keadaan haid, dipaksanya aku layani dia. Nah ini ngerinya. Nah iya. Ngeri kali. Dalam Islam tuh nggak boleh mendatangi wanita haid. Nah makanya ada solusi. Kalau wanita haid, kalau istri lagi haid, ada solusi. Kalau dia mampu, dia boleh poligami. Kalau dia mampu. Udah Bang Dio, kita berdua nih kan belum cukup umur.
Enggak, aku lucu Nggak kata Kak boleh, Nora. saya juga masih gadis kok. Kalau Jangan kau masih. Islam yang suci kau sudah laku. Enggak, Kak Nora bilang tadi si cowok jahat di Philadelphia itu yang Kenapa, di Bang Dio? Batam. Di Batam itu kan perumahan elit itu, kawasan elit. Kenapa cowok jahat tinggal di situ? Ngapain dia? Lagi siram-siram Itu bunga. yang punya itu saudaraku. Itu yang punya omku namanya kan John Kennedy Aritonang. Iya kan? Iya. Yang punya itu kan John Kennedy Aritonang itu. Main-main dia sama Aritonang ya kan? Yang punya itu. Terus kalau ngaku-ngaku loh, Aduh, malu kali. Di mana alamatmu? Villa apa tadi? Villa apa? Philadelphia. Kenapa? Si Bunda Nora mau daftar gak? Gini Kak, Bang Haji kemarin tuh ada Oten bilang gini, ini boleh mendatangi dari mana saja, dari belakang pun mereka datangi. Aku jelasin, aku bilang gitu kan, itu maksudnya mendatangi dari arah manapun yang kalian senangi, maksudnya mendatangi di tempat yang dibolehkan. Adapun dari belakang itu nggak boleh kalau masuk ke lubang pantat. Tapi kalau masuknya ke dia nggak tahu tapi kalau dari gaya belakang, masuknya di situ boleh. Dia bilang gini kak. Mana bisa kalau dari belakang itu masuk ke situ katanya. Iya karena dia punya pendek. Siapa bilang nggak bisa? Kita orang Indonesia itu ukurannya nggak nyampe ke situ kalau dari belakang. Aku bilang, ya siapa suruh salah punya tuh. Itu gunanya itu gunanya Maerot, itu gunanya minyak kuntilat. Dia nyampe jeblet, ya kan? Laki-laki nggak mungkin nggak suka gaya-gaya gitu. Saya pula yang mau diapakan. Mohon maaf Bunda Nora, kami belum cukup umur. Aku bilang gini deh ya. Pantas lah ya laki-laki Kristen ini banyak yang selingkuh. Kenapa? Bininya itu tidak kreatif. Ketika kau membuat suatu kue, nggak mungkin kau tidak kreatif menghias kue itu. Kau juga harus kreatif sama laki kau. Dari mana saja ya, Bang? Ayo kita gaya kapal terbang. Gimana kapal terbang deh? Ya naikkan kaki kau ya kan? Nah, Bang, kita gaya cicak nempel di dinding. Oh, cicak nempel di mana, Mbak Dek? Oh, kayak gini, Bang. Wih, ya kali loh ide ya kan ini. Tapi Bunda Nora, kemarin itu aku pernah baca di buku, katanya ada gaya monyet nungging ya. Itu yang katanya kayak yang anjing itu ya, doggy style. You know doggy style, kayak gitu loh. Ya Isa, jorok kali kita. Jadi pas aku jelasin itu, pas aku jelasin tentang warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi pas aku jelasin kan, aku bilang itu ayatnya fa'tu harthakum aina syi'tum. Datangilah ladang kalian dimanapun kalian yang kalian inginkan. Maksudnya mendatangi di kemaluan, bukan di lubang dubur. Nah, terus tapi ini kan bisa dari belakang kata dia. Iya dari belakang bisa Bang, tapi masuknya ke kemaluan. Nggak bisa. Dia bilang gini, nggak bisa. Orang Indo tuh rata-rata ukurannya mana nyampe gitu. Kalau jangan salahkan aku kalau ukuran kami kecil, Bang bilang gitu. Iya. Kayak si Bombom kan karena perutnya udah gede kan cuma 1 cm panjangnya. Mana bisa dari belakang. Datang bininya gini loh, si Bombom kan perutnya gede, bininya pantatnya yang gede. Bombom jadi ujungnya 1 cm ya pantatnya. Macam tusuk telinga. Modal duduk aja juga gak nyampe. Aduh, ya ampun. Kak Nora jadi janda ya kalau pintar layani. Kok jadi janda kalau pintar layani suami? Oh, laki saya itu dia apa? Dia sempat buat playnya juga sudah hancur, jadi nggak berfungsi lagi. Ya, buat play yang hancur cemana lah itu. Gini. Jadi teman-teman Kristen tuh nggak usah. Kenapa kita jadi kayak gini Bang Dio? Nggak usah menghina janda. Di Yesaya 1:15-17 itu diperintahkan kalian memperjuangkan perkara janda-janda. Sekarang aku tanya kalian memperjuangkan janda gimana? Kalian nggak bisa nikah lagi. Dilarang oleh Tuhan kalian. Bang Dio, saya kan sebenarnya kan Bang Anci kan juga lagi ngejar janda. Oh iya, ini yang
lagi open cam ya. Oh iya dong. Ilok banget itu, ilok banget. Kau ngejar-ngejar aja kontak kapan nyampe nya dihalalin. Banyak cerita laki-laki. Udah mau nyampe lah, udah mau nyampe. Udah mau nyampe. Oh, udah mau nyampe. Udah sampai di mana? Enggak, saran saya ketika kalian bulan madu tolong di Bukit Golgota aja ya. Itu nikmat kalian menghadapi dengan tengkorak-tengkorak gitu ya. Aduh. Dipinjam dari bahasa Ibrani. Ini apa si Jasmine ini? Dia tukang report itu Bunda Fauzia. Tukang report itu. Hati-hati. Soalnya dia typing di Dia itu tidak mau diskusi, dia hanya memutarkan YouTube. Bunda Nora, dia typing di bawah janda-janda Islam, tolong dikawinin biar dia nggak kepanasan katanya. Turunkan dia mau report itu, dia sengaja buka gitu biar roomnya rungkat. Oh, gitu ya. Enggak, begini ya, saya sedikit ya. Ini kata si Suma, Islam apaan kayak gini, perempuan laki kok beringas. Kalau saya beringas sama suami saya beringas sama, kalau suami beringas sama istri kenapa tidak? Yang anehnya, mama kau tuh beringas sama laki-laki lain, hanya demi 20.000. Perjuangkan apa nih? Perjuangkan apa nih? Dekatin bang dia, dekatin. Perjuangkan janda. Aku dekatin ya. Janda mana itu? Perjuangkan apa nih? Janda Bang Dio. Host. Ya. Perjuangkanlah begitu Bunda Fauzia ini janda. Jadi Kristen ini kalian gak usah sok-sokan menghina janda. Makanya baca Bible kalian itu diperintahkan memperjuangkan janda. Sekarang aku tanya, cara kalian memperjuangkan janda gimana? Coba dijual. Nggak bisa mereka diperjuangkan janda dalam Islam. Itulah solusi poligami. Itu solusinya. Kalian menghina poligami. Ini gimana kalian perjuangkan janda? Gimana nih perjuangkan janda? Perjuangkanlah perkara janda-janda. Gimana caranya kalian memperjuangkan? Jangan menghina janda kalian itu. Typing kayak apa aja kalian. Nggak punya otak. Kalian nggak pernah belajar, nggak baca kalian kan? Aku lebih banyak baca nih. Kalian mau lihat proyek-proyek ini. Kalian mau lihat proyek ini, tahu nggak judul proyeknya apa? Ini judul proyeknya implementasi dilematik oten, idiot. Sama seperti Yeremia 4:22 ya. Sungguh botol umatku ini. Mereka bodoh dan tolol. Iya benar itu. Iya makanya. Datang menghujat. Yang oten nih yang mau memuaskan birahi silakan naik. Datang menghujat. Dibalas hujatannya nangis. Dibilangnya kita menghujat. Gimana akal kalian? Itulah. Ini saudara sepupu saya saudara sepupu saya kandung, anaknya abang bapakku kan. Dia bilang ini, Dek, janganlah kau menghujat agama lain. Walaupun itu di sosmed, mungkin dia lihat di YouTube, dia nggak di TikTok, dia lihat di YouTube karena udah banyak aku bilang sama mamaku, Mak, ini ada WA. Ini kakak saya ini memang tamatan dari sekolah STT di Tarutung, kan ada di Tarutung sekolah teologi ya. Dia seorang pendeta. Dia S2-nya di Surabaya. Kan di Surabaya juga ada sekolah teologi juga. Ada. Jadi dia sudah S2. Nah, saya bilang sama mama saya, Mak, saya nggak masalah kalau dia larang, tapi asalkan saya mau dia diskusi. Gimana kalau diskusi offline? Dibilang mamaku, udahlah nak, nggak usah lagi, blokir aja lah. Kalau memang mereka keluarga udah seperti itu mengatakan kau menghujat, biarin aja. Kau lanjutkan aja dakwah kau di media sosial. Karena kalau bagi kita umat muslim, ini akan dipertanyakan semua sama Allah. HP yang kau gunakan itu untuk apa? Betul sekali. Iya. Dipertanyakan. Jadi kalau memang karena mama masih berpikir itu masih saudara ya kan, ya udah nggak usah diladenin gitu. Coba kata dot design, cobalah berdiskusi tanpa membuat hati yang lain tersakiti, Bang. Sudah bang dot design, sudah kita sudah lakukan itu. Tapi oten ini naik menghujat, ya udah. Kami bukan orang pengecut. Kalian hujat kami diam, enggak. Kami balas narasi dengan membaca apa yang di kitabnya Abang, di kitab Kristen.
Ya memang isinya sampah, ya tetap sampah lah. Apalagi tawar. Kami nggak pernah menyakiti hati orang. Aku kalau diskusi ya teman-teman ya, aku nggak mau menyakiti hati lawan diskusiku. Tapi kalau dia sudah mulai kurang ajar, aku bawakan ayat-ayat di Bible yang itu menampol kepala mereka sendiri. Iya. Kalian datang-datang mau hujat Islam kayak tadi ya, kayak tadi dia mau bahas tentang menggauli wanita di masa haid. Itu bukan menggauli masuk dalam kemaluan, bukan. Namanya mubasyarah, namanya bercumbu namanya. Kalian datang mau menghina Islam, ketampol sendiri. Mau bahas apa? Silahkan. Mau bahas pedofil, mau bahas nikah anak kecil, mau bahas apa? Apa? Serah, ayo naik sini. Tapi pakai data. Jangan gabrul. Itu Bang Dio, sapu jagat. Katanya kenapa Muhammad lahir 7 tahun setelah Abdullah mati. Sebenarnya Muhammad itu anak siapa? Bohong itu, bohong kau. Mana ada 7 tahun setelah Abdullah mati. Ngaco kau. Naik kau sini kalau mau diskusi masalah itu. Naik. Sapu jagat KW dia nih. Bawa-bawa nama sapu jagat pula. Cuma itu KW di bawah. Itu sapu jalanan, bukan sapu jagat. Itu bukan sapu jagat, dia sapu birahi. Saya nih kalau sudah menyinggung soal tentang ayat yang dikeluarkan tadi ya, selangkangan itu kenapa ya? Saya penasaran dengan buah play yang hancur itu macam mana bentuknya tuh. Dari kemarin saya tanya sama Kristen, saya tanya bilang gini, kalau memang Bible kau ini membuktikan memang betul, saya pengen tahu buah play yang hancur ini gimana nih modelnya nih. Iya. Aduh. Ini aku kasih ini ya buat teman-teman ya. Aku kasih ilmu buat teman-teman di bawah itu yang suka typing gini. Kita di sini itu punya pijakan yang jelas ya, punya pijakan yang jelas. Jadi kita harus tentukan kita di pihak mana. Kita di pihak mana? Kita di pihak Islam atau kita di pihak Kristen? Jangan abu-abu, Bang. Jangan abu-abu. Di sini kalau Kristen menghujat, aku tanya teman-teman di sini, pernah nggak aku menghujat? Aku nggak pernah menghujat duluan, nggak pernah aku. Tapi kalau membalas hujatan dengan membaca Bible mereka, iya. Kita nggak pernah menghujat. Nah sekarang tentukan pilihan kalian berada di barisan mana? Di barisan Islam kah? Atau di barisan di barisan Kristen? Kita punya pijakan dalam surah Al-Mujadilah ayat yang terakhir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika dan seterusnya. Kalian tidak akan dapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka bersenang-senang, mereka hahahihi dengan orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun itu ayah kandung sendiri, atau anak kandung sendiri, atau abang-abang sendiri, atau kerabat sendiri. Mereka-mereka itulah yang Allah kuatkan iman dalam hati mereka. Jadi kita orang beriman ya harus jelas gimana posisi kita, di Muslim kah atau di Kristen. Jangan kalian typing seakan-akan kalian ingin membela Kristen. Jangan teman-teman, itu kalian melanggar ayat itu. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersama dengannya adalah orang-orang yang sangat keras terhadap orang-orang kafir, dan mereka itu adalah saling kasih mengasihi, saling menyayangi di antara sesama mereka. Dilarang, nggak boleh kita loyal kepada orang-orang kafir, nggak boleh teman-teman. Nggak ada. Iya, nggak ada kata ampun di sini. Kalau kalian oten-oten adalah seorang petarung, seorang debater, naik bawa data, bukan nangis di pojokan kemudian kalian membebel aja nggak berhenti di sini. Jangan, bawakan data kalian, tunjukkan kepada kami di sini kalian mampu berdiskusi dengan baik dan benar. Bawakan data, bukan cuma menghujat. Nah kami sebagai umat Islam, buat teman-teman Muslim di sini, tentukan di mana kalian, di barisan mana. Di barisan Muslim kah atau di barisan kafir? Kalau kalian di barisan kafir, bela kafir, ada ayatnya, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang loyal kepada orang-orang kafir itu, maka dia bagian dari orang kafir itu. Jadi oten-oten sopan kami segan, oten-oten arogan kami ratakan. Mau apa kalian?
Jadi gini Bang Dio, seandainya Oten ini ada di sekitarku kemudian dia menghina Nabi Muhammad SAW, menghujat Nabi Muhammad SAW, menghujat Al-Quran, menghujat Islam, menghujat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kau ada di sekitarku di Tarakan Kalimantan Utara ya, saya kasih tahu kamu Kristen yang senang memang menghujat Islam, saya kasih tahu kau, saya jadikan sop konro daging dan tulangmu. Saya jadikan sesuai dalam Bible, saya jadikan sop konro ya, daging dan tulangmu. Saya tidak takut dipenjara untuk membela akidah saya. Di penjara pun kalau hidup masih hidup, kalau mati itu adalah ajal. Ini ya, Bang Haji ya, ada Oten diskusi sama aku, dia nggak bisa lawan diskusi sama aku bawa Bible yang jorok-jorok itu kan, yang porno-porno, dia marah. Terus dia bilang, di mana kau tinggal? Dia katanya Sherlock. Aku bilang nggak usah Sherlock, datang aja sini, Pramuka nomor 49, kau cari aja nama aku Dio Pratama, nanti orang semua kenal, nanti dibawakan kau nanti. Kau tinggal pilih, kau mau jadi sambal, kau mau jadi konro, mau jadi coto, tinggal pilih kau. Itu yang si Bang 99 dia bilang, Anci emang kau punya nyali. Kemarin saya yang gagalkan, saya gagalkan pembangunan pusat Christian Center di Kalimantan Utara ya, padahal di sini basis kalian, tapi saya bisa gagalkan hanya satu orang. Makan tuh penghasilanmu. Soalnya bilang tolonglah jangan lagi bahas birahi-birahi jadi dia bilang gini Bang Anci, ada bocah konten juga, aku lagi ini nih, lagi koordinasi warga masa untuk penggagalan pembangunan apa gitu di Jakarta Barat gitu bawa ormas dia, bawa ormas. Aku bilang siapa ormas yang kau pegang di sini siapa? Aku bilang ini aku di sini nih, aku open camp. Kalian oten kalau mau cari aku, ini aku open camp nih. Kalian mau cari aku, kalian datang sini nih. Aku di Kedubes Thailand nih. Kalian datang sini aja. Kalau kalian mau datang sama aku sini, tinggal kalian pilih. Yang kalian bilang kita cari-cari koin ke segala macam, tinggal kalian pilih kalian mau jadi apa, mau jadi bakso, mau jadi coto Makassar, mau jadi sop saudara, atau mau jadi apa, tinggal pilih. Jadi saksang aja, saksang pakai darah ya kan, babi yang dipotong yang dia cincang dimasak pakai bumbu, baru jangan lupa pakai darah binatang juga dimasukkan ke situ, itu saksang loh. Kalau menjadi saksang ayo siap Samarinda. Iya, jadi dosa inilah kalau diskusi pakai data, ayo, gak usah menghujat. Nanti dibacakan Bible kalian yang isinya amburadul itu segala macam, nangis kalian bilang kami menghujat. Gimana kita cuma bacakan ya? Iya. Sabu jagat. Kita bahas masalah sunat ya. Jadi kenapa kemarin itu digagalkan, Bang Dio? Ya. Karena memang mereka dilarang oleh negara, karena hutan yang digunakan untuk pusat itu adalah hutan lindung, dilindungi oleh negara. Betul. Bahlul. Mau dibangun gereja kan dongo. Ada aturan, ada undang-undangnya. Kita bertindak, jadi orang Islam itu bertindak cerdas. Itu. Makanya kenapa kalian giring-giring? Kalau kami melapor tidak bisa dihiraukan, tidak dipeduli, tidak berhasil. Iya, karena kalau orang Islam yang menyampaikan itu ada dalam Bible kalian. Itu paham, cerdas ya. Oten-oten, jangan gabrul sepanjang hayat. Naik satu jagat, naik aja satu jagat. Nggak mau, udah dijambak dari tadi Bang Dio. Nggak mau dia, nggak berani dia. Gaya-gaya kau typing mau bahas soal sunat sini. Kalau kau bahas soal sunat sama aku di sini, langsung otomatis tersunat itu pelermu tuh. Nih, naik ke sini. Naik sini. Mau bahas sunat kan? Naik. Yesus disunat usia 8 tahun, perintah Tuhan. Ya. Lukas 2:21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Oke? Lukas 2:21. Paulus anti sunat, padahal cuman kulitnya doang, nggak dipotong batangnya. Galatia 5:6.
Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. 1 Korintus 7:19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Bersunat adalah manifestasi perjanjian yang kekal antara Allah dengan Nabi Ibrahim dan keturunannya, yang tidak harus disangkal oleh siapapun. Tetapi Paulus dengan mudahnya berkata bahwa bersunat itu tidak harus dan kemudian tidak mewajibkan kepada umat Kristen. Yang anti sunat siapa? Paulus, bos. Paulus. Kau ikut Paulus atau kau ikut Yesus? Yesus itu disunat atas perintah Tuhannya, Bang Dio ya. Iya, atas perintah Tuhan. Nabi Muhammad SAW juga disunat. Maka disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan itu disunat oleh kakeknya. Sebagian riwayat disebutkan beliau lahir dalam keadaan sudah disunat. Ada dalilnya dan itu diperintahkan. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar